Hey, what's up everyone? Back again with me Adito di channel Adito Aditya. Oke, dengan kondisi cuaca Vancouver yang semakin dingin dan dengan kondisi rambut gua yang nyaris botak ini, di video ini gua mau nyampein beberapa tips and trick lagi buat kalian. Oke, please jangan hujat gua karena gua tahu ini adalah timing yang sangat salah buat gua potong rambut karena di saat orang-orang berlomba-lomba untuk nebelin rambut bertahan pada saat winter, gue malah potong rambut dan ini tipis banget men. Gue bener-bener kalau misalkan keluar rambut gue kena angin, itu kedinginan, sakit pala, pusing gue beneran. Anyway, minggu lalu gue udah ngasih kalian tips-tips untuk membeli smartwatch ala Adito. Nah, biasanya para pengguna baru atau bahkan banyak juga pengguna smartwatch lama yang nggak sadar kalau misalkan ada beberapa habit atau kebiasaan mereka yang justru malah bikin smartwatch jadi cepat rusak. Nggak mau dong kalau misalkan kalian beli smartwatch mahal-mahal, tapi ujung-ujungnya cepat rusak karena kesalahan kita sendiri. Nah, di video ini gue bakal share hal-hal apa aja yang harus kita hindarin biar smartwatch kita nggak cepat rusak. Sebelum itu, as always, gue mau ngajakin kalian semua buat subscribe ke channel Adito Aditya dan nyalain notification bell-nya supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru yang pasti gue upload setiap minggunya. Alright, kalau gitu tanpa lama-lama lagi, inilah dia kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh para pengguna smartwatch. Nggak ada orang yang suka kalau misalkan device-nya itu ngecasnya lama banget. Nah, biasanya mereka ngakalin dengan ngecas device mereka pakai kepala charger lain yang ampernya lebih gede, biar fullnya cepat. Well, iya, ngecasnya jadi lebih cepat, tapi justru hal kayak gini yang bikin smartwatch kita jadi cepat rusak. Waterproof sih waterproof, cuma balik lagi gue tekankan di sini smartwatch itu adalah benda elektronik yang memiliki berbagai macam sirkuit dan konektor di dalamnya yang merupakan musuh besarnya air. Dan lagi setiap fitur waterproof atau water resistant yang ditanamkan di dalam smartwatch itu ada limitnya. Jadi sebelum kalian bawa si smartwatch ini nyemplung, kalian pastiin dulu limit dari ketahanan air si smartwatch tersebut itu berapa lama dan berapa dalam. Biasanya tertera di dalam spesifikasi si smartwatch yang kalian beli. Dan perlu diingat juga, water resistant di sini bukan berarti kalian bebas buat bawa smartwatch kalian untuk berenang di air laut. Karena air kolam renang atau air yang biasa kalian pakai buat cuci tangan dan lain-lain itu berbeda dengan air laut yang mengandung garam. Loh, emangnya kenapa? Oke, kalau misalkan air yang kalian pakai buat cuci tangan, itu kalau menguap, ya udah dia nggak ninggalin apa-apa. Tapi kalau air laut, pas dia menguap, dia ninggalin garam sisa atau kayak garam kristal gitu. Jadi, kalau misalkan garam ini sampai masuk ke dalam sirkuit elektronik si smartwatch, dia bakal ngehambat fungsi dari konektor yang ada dalam smartwatch tersebut. Di samping itu, ada beberapa smartwatch yang udah water resistant, tapi strapnya pakai strap kulit. Nah, yang water resistant ini smartwatch-nya, bukan strap kulitnya. Kalau strap kulit kalian cemplungin ke dalam air, ya rusak. So make sure kalau misalkan kalian punya smartwatch dengan strap kulit dan kalian mau ngajakin berenang, ganti strapnya ke rubber dulu biar aman. Oke, hal ini juga penting dan gue udah tekankan berulang kali di Instagram gue kalau misalkan device elektronik, entah smartphone, smartwatch, dan lain-lain, itu jangan sampai overcharge. Ya emang beberapa device ngeklaim bahwa mereka punya fitur auto cut, jadi kalau misalkan udah penuh, dia nggak bakal lanjut ngecas. Tapi demi keamanan dan kenyamanan bersama, karena kita nggak tahu juga apa yang terjadi di dalam sirkuit kecil itu, lebih baik kalian jangan overcharge smartwatch kalian, dan ya kalau misalkan kalian mau ngecas, ya tungguin aja sampai penuh. Selesai penuh, ya cabut gitu. Pasang timer kalau bisa, karena itu yang selalu gue lakuin. Tips. Oke, smartwatch dipakai di tangan, pintar. Nah, hal ini dikhususkan untuk orang-orang kayak gua yang pakai smartwatch itu hampir 24 jam dalam sehari. Nah, aktivitas kan macam-macam, mulai dari kalian bangun tidur, kalian mandi, terus kalian perjalanan, kena debu, terus kalian misalkan cebok lah, apa. Nah, debu, keringat, dan hasil cebok nggak bersih itu adalah partikel-partikel yang berkontribusi untuk membentuk sebuah endapan yang lebih kita kenal dengan nama daki. Nah, pembentukan daki ini tuh lebih terkonsentrasi di bagian bawah dari smartwatch kalian, di mana terletaknya si heart rate monitor.
Nah, biasanya hal ini berujung kepada keluhan-keluhan tentang heart rate monitor mereka itu nggak akurat. Jawaban dari keluhan dan pertanyaan itu cuma satu, bersihin tuh daki. Menjaga barang-barang kita tetap higienis di masa pandemik ini tuh penting banget. Segala jenis hand sanitizer yang mengandung alkohol atau chemical solution lain digunakan untuk membasmi bakteri yang nempel di tangan kita atau di barang-barang yang kita gunakan sehari-hari. Tapi, jangan sekali-sekali kalian menggunakan alkohol atau chemical solution untuk ngebersihin smartwatch kalian. Pertama, itu charging port yang dipakai untuk ngecas si smartwatch tersebut itu terekspos dan nggak ditutup sama apa-apa. Nah, kalau misalkan kuningan tersebut terkena alkohol yang kalian pakai untuk bersihin si smartwatch kalian, ya bukan hanya bakteri yang hilang, tapi kemampuan ngecas dari smartwatch kalian itu juga bakalan hilang. Ditambah lagi kalau misalkan smartwatch kalian itu pakai coating yang bikin warnanya jadi lebih metalik-metalik gimana gitu, kalau misalkan kalian bersihin pakai alkohol atau chemical solutions lain, itu over time dia pasti bakal copot coatingannya dan kalian gak bakal mau ngelihat itu jeleknya kayak apa. Oke, itu tadi adalah 5 kebiasaan yang tanpa sadar kita lakuin dan akan merusak smartwatch kita secara perlahan. Buat kalian yang pengen smartwatch-nya awet, dengerin gua, karena gua nyampein ini ke kalian biar kalian nggak perlu ngerasain apa yang gua rasakan dulu. Nah, buat temen-temen yang punya masukan lain, feel free buat tinggalin di kolom komentar untuk mencegah banyak smartwatch di luar sana yang mati karena ketidaktahuan kita. Gila, serem banget. Anyway, buat kalian yang suka sama konten-konten tips and trick kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe buat nunjukin dukungan kalian terhadap channel Adito Aditya. Thank you banget buat teman-teman yang udah support channel Adito Aditya sampai terakhir gue ngecek itu udah 867 subscribers, jadi masih ada 133 lagi untuk menuju ke 1000 subscribers pertama. Jangan lupa juga di-share video-video di channel Adito Aditya, siapa tahu ada teman-teman di luar sana yang juga tertarik untuk nonton konten Adito Aditya. Alright, as always, last but not least, keep learning, but take it slow. Adito out, see you in the next video.